antena komunikasi terbesar di dunia. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. China sedang membangun antena komunikasi terbesar di dunia, di mana selain dapat meluncurkan sinyal, juga dapat menerima sinyal. Arti pengembangan antena terbesar ini adalah memberi pesan kepada dunia bahwa kapal selam nuklir negeri tirai bambu akan segera datang, dan kapal selam nuklir China akan memasuki era pengembangan tercepat dalam waktu dekat. Persaingan elektromagnetik dunia telah dimulai. Sejak China menyelesaikan antena super raksasa di awal Desember ini, langsung dilaporkan berita mainstream negeri-negeri barat. Menurut sebuah makalah yang diterbitkan dalam Chinese Journal of Ship Research atau Jurnal Penelitian Kapal China, China sedang membangun sistem peluncuran frekuensi sangat rendah disingkat ELF. Menurut pakar berkaitan, ini adalah antena komunikasi terbesar di planet ini. Teknologi utamanya adalah untuk berkomunikasi dengan kapal selam dan mendeteksi struktur geologi. Antena yang terdiri dari kabel dan menara ini, bila dilihat dari luar angkasa, sangat mirip dengan kabel dan menara saluran listrik biasa, dan terlihat sebagai salib besar dengan panjang lebih dari 100 km. Ukuran antena sebesar ini melampaui 5 kali lipat wilayah New York City. Di ujung kabel ini, simpul tembaga dipasang sangat dalam di granit tebal. Dua pemancar bawah tanah yang sangat kuat dapat bekerja secara independen ketika salah satunya rusak, dan yang lainnya masih dapat bekerja secara independen. Daya transmisi antena ini mencapai 1 MW. Bayangkan betapa kuat dayanya. Seperti diketahui, pada saat kita berbicara tentang komunikasi bawah laut, mungkin ada yang masih ingat tentang insiden radio gelombang panjang China dan Uni Soviet beberapa dekade yang lalu. Saat itu, Chairman Mao dengan tegas menolak usulan Nikita Khrushchev, mantan Perdana Menteri Uni Soviet, untuk membangun armada gabungan dan stasiun radio gelombang panjang yang akhirnya membuktikan keputusan Chairman Mao berhasil mempertahankan kedaulatan nasional China. Karena para peneliti ilmiah mereka secara mandiri berhasil membangun stasiun radio gelombang panjang pertama di timur laut China pada tahun 1958. Pada tahun 1972, Amerika Serikat berhasil melakukan percobaan antena komunikasi yang mencapai jarak 4.600 km dan komunikasi bawah air 100 meter. Secara teoritis, pita frekuensi super low frekuensi SLF dapat mendukung komunikasi pada kedalaman 200 meter. Namun sayangnya, karena protes warga setempat, Amerika Serikat kemudian harus meninggalkan pengembangan stasiun super low frekuensi di tahun 2004. Sementara Rusia juga telah mendirikan stasiun radio SLF di Murmansk yang bekerja pada frekuensi pembawa 82 Hz. Stasiun radio ini sangat dirahasiakan dan tidak memiliki banyak informasi publik. Selain itu, India juga telah mengembangkan stasiun radio SLF pada tahun 2012 yang terletak di Tamil Nadu, India Selatan, yang dibantu oleh Rusia dalam desain dan konstruksi. Stasiun radio ini adalah model yang digunakan Uni Soviet untuk menjual stasiun radio gelombang panjang ke China saat itu. Bentuk kerjasama dengan India adalah Rusia menciptakan teknologi dan India bertugas menyediakan tanah. Setelah dibangun, keduanya akan menggunakannya secara bersamaan. Stasiun radio super low frekuensi hanya melayani strategi perang kapal selam nuklir, sehingga stasiun radio di Asia Selatan ini dapat bermanfaat bagi aktivitas kapal selam Rusia di Samudra Hindia. Saat ini, China telah menjadi negara keempat di dunia yang memiliki stasiun radio SLF yang mendukung kegiatan pelayaran kapal selam nuklir China. Meskipun Amerika Serikat telah menyerah dalam teknologi radio SLF, namun dengan mengandalkan lebih dari 800 pangkalan militer di 80 negara di dunia, stasiun very low frequency mereka masih dapat beroperasi secara efektif untuk pelayaran kapal selamnya. Berhubung China tidak memiliki pangkalan di luar negeri, sehingga mereka harus bergantung pada dukungan stasiun dalam negeri China untuk operasi kapal selam di lautan bebas. Jadi, stasiun radio ini memiliki makna signifikan yang sangat besar bagi Angkatan Laut PLA.
Pada tahun 2020, China akhirnya menyelesaikan infrastruktur ilmiah dan teknologi nasional Extremely Low Frequency Ground Penetrating Project. Ini adalah stasiun radio ELF band sejati pertama di dunia. Yang paling menakjubkan adalah proyek ini tidak hanya dapat mengirimkan gelombang elektromagnetik di bawah 30 Hz, tetapi juga menggunakan jaringan pemantauan seismik untuk mewujudkan penerimaan gelombang elektromagnetik dari pita ELF dan melakukan pengukuran yang akurat untuk pemrosesan pemusisian. Stasiun ini dapat mendeteksi ribuan kilometer dan kedalaman puluhan kilometer jauhnya. Pita ELF dapat mencapai komunikasi air di bawah 200 meter, dan sistem ELF ini tidak hanya dapat mengirimkan gelombang elektromagnetik di bawah 30 Hz, tetapi juga menerima, mendeteksi, dan menemukan. Hal ini menunjukkan China telah memiliki kemampuan untuk mendeteksi laut dalam yang tak tertandingi di dunia. Just FYI, komunikasi strategis kapal selam merupakan teknologi inti dalam strategi nuklir suatu negara. Harus diakui, tingkat kerahasiaan unit kapal selam militer China sangatlah tinggi. Mereka tidak akan mengekspos sesuatu yang tidak pasti. Seperti diketahui, peralatan dengan kesenjangan teknologi terbesar antara militer China, Amerika Serikat, dan Rusia adalah kapal selam nuklir. Alasan mengapa China mendeklasifikasi berita tentang pembangunan basis komunikasi frekuensi yang sangat rendah ini adalah untuk memberikan pesan kepada dunia. Kapal selam nuklir China sedang memasuki pengembangan ledakan. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!